pagi yang damai dan hangat di dalam rumah mewah yang dipenuhi dekorasi berharga, Baby Doll menikmati sarapannya di tempat tidur. Baginya, hidup bebas dan dimanjakan seperti ini sudah merupakan kehidupan yang sangat bahagia tanpa perlu meminta lebih. Kekurangan makanan enak. Bagi si kaya Baby Doll yang kaya raya, itu bukan masalah. Cukup dengan satu panggilan telepon, ayam lezat akan segera diantar. Bahkan orang-orang bercanda bahwa ayam itu dipanggang langsung oleh matahari sendiri. Dengan kulit yang renyah keemasan dan aroma yang menyebar, terlihat enak dan tidak tertahankan. Sekarang dia terus berpesta hingga hatinya puas. Dan akhirnya perutnya kenyang dengan bahagia. Tidak ada yang lebih baik daripada setelah makan besar, lalu tertidur dalam tidur siang yang manis untuk melengkapi hari yang penuh kesenangan. Baby Doll! Kamu? Kamar boneka bayi benar-benar berantakan dan kacau. Makanan tersebar di mana-mana. Tidak rapi sama sekali. Baby Doll, bangun! Baby Doll, bangun dan berolahraga bersama saya. Tidak, aku tidak mau. Jika kamu mau, lakukan sendiri. Serius? Sayang, bangun. Oh my. Bangun. Ayolah. Bangun. Bangun dan berolahraga. Zola baik dan TV latihan spesial. Apakah anak anda serakah dan malas seperti yang satu ini? Ya. Jangan khawatir, kami di sini. Di sini kami memiliki banyak latihan. Mengangkut beban. Rintangan lintasan. Tinju, dan bahkan gulai. Setelah semua ini, anak anda akan menjadi sangat kuat. Datanglah ke kami. Oh, wow! Hebat! Baby Doll, aku akan mendaftarkanmu. Sayangku, bangun. Kamu terlambat ke sekolah. Saya tidak mau. Mau tidak mau, kamu harus. Bangun untuk sekolah. Aku tidak mau. Pergi ke sekolah sekarang. Aku tidak mau. Dalam sekejap mata, Baby Doll muncul di lapangan pelatihan militer, tempat dia akan menghadapi latihan yang paling sulit dan melelahkan. Oh, wow! Masuk sekarang. Aku nggak mau. Oh. Ouch! Halo? Tolong bantu buat anak perempuan saya sehat. Halo, murid baru. Bu, aku tidak mau sekolah. Aku peduli padamu. Belajarlah yang rajin. Tapi aku tidak mau. Patuhlah. Tidak, Gadis saya tidak baik. mau sekolah. Pergi sekarang. Tolong jaga anak perempuan saya. Ya, Ikut aku ke sini sekarang. Ganti pakaian. Di lingkungan militer yang keras ini, meskipun Baby Doll tidak setuju, semua aturan ketat masih memaksanya untuk patuh.
Ibu, aku tidak mau belajar. Sementara Baby Doll masih memprotes, ibunya sudah senang sekali pergi membayar uang sekolah. Di sini. Ayo, coba saja belajar. Aku tidak mau belajar sendirian. Kamu punya teman sekelasmu saat itu. Melihat gambar hitam putih itu, Baby Doll entah bagaimana merasakan firasat buruk. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Ibu. 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 Ayo mulai kelas. Suzy! Ya. Berbeda sekali dengan Baby Doll, Suzy, teman sekelasnya, selalu serius dalam belajar dan berlatih dengan rajin setiap hari. Sekarang pelajaran pertama. Angkat benda berat. Ya. Saya akan menunjukkan contohnya. Kamu akan menunjukkan contohnya. Oh, okay. Agar tidak membuat orang menunggu, petugas segera mulai mendemonstrasikan menarik benda berat dengan peti berbobot 50 kg. Meskipun peti itu tampak sangat berat, petugas tetap menariknya dengan mudah. Benar-benar, pengalaman membuatnya berbeda dari orang biasa. Setiap gerakan tepat dan tegas. Tindakan menarik beban menjadi ringan di tangannya, membuat semua orang terkejut dan mengagumi, membuktikan kekuatan dan keterampilan unggul seorang perwira berpengalaman. Giliranmu. Ya. Oh. Semua sudah tiap tengah sejelas. Sekarang berlatihlah. Ya. Ya. Ketika giliran Suzy dan Baby Doll, Suzy secara terhormat diberikan peti seberat 10 kg untuk mencoba kekuatannya. Tampak cukup berat memang. Baby Doll juga diberi peti seberat 10. Sebenarnya 100 kg. Tantangan diperlukan untuk sukses, bukan? Mulai! Pada suara peluit, pelatihan resmi dimulai. Berbeda dengan berat Suzy yang 10 kg, peti Baby Doll seberat 100 kg benar-benar menyusahkan. Suzy berhasil berjalan agak jauh, tapi Baby Doll sama sekali tidak bisa bergerak. Ayo! 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 Suzy, kamu hebat! Nah, bagus! Apa yang harus saya lakukan? Tidak masalah, Baby Doll punya caranya sendiri. Sebuah gerobak dorong akan membantunya mengatasi situasi sulit ini sekarang. Dengan gerobak ini, bahkan beban seberat 100 kg pun hanya masalah kecil. Lihat, sekarang Baby Doll menarik beban 100 kg dengan mudah. Tidak menghadapi hambatan, terus melaju menuju garis finish. Dia bahkan menyeretnya bolak-balik beberapa putaran, membuat semua orang di sekitar tidak percaya. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Terselesaikan. Ayo! Ayo! Suzy! Ayo! Cepat! Lanjut! 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 Lanjutkan! Lanjut! Sedang gak apa kamu? Saya tidak melakukan apa-apa. Lanjutkan! Lanjutkan! Berhenti! Cepat papai sih! Ya. Ya. Latihan berikutnya pasti tidak akan semudah itu. Kalian anak-anak,
pelajaran. Cepat! Tentu, demonstrasi dari instruktur adalah sebuah keharusan. Gerakan di rintangan yang dia lakukan sangat terampil, lancar, dan anggun. Ya. Pertama, Suzy menghadapi tantangan dengan penuh tekad. Dia menggunakan semua kekuatannya, tetapi tetap tidak bisa berdiri dengan mantap. Jatuh keras ke lantai, membuat semua orang yang menonton hampir merasakan rasa sakit yang menjalar ke tubuh mereka. Apa yang harus saya lakukan? Baby doll sudah mendapatkan keinginannya. Benar-benar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepatu Hermes. Baby doll! Ya, saya siap. Sekarang giliran boneka bayi untuk menghadapi tantangan. Dengan sepatu Hermes di kakinya, setiap rintangan di depan tampak tidak lebih besar dari nyamuk kecil. Dalam sekejap, dia menyelesaikan tantangan dengan keunggulan dan percaya diri penuh, membuat semua orang kagum. Bagus! Pekerjaan yang bagus, Baby doll! Bagus! Baby doll! Baby doll tidak pernah menyangka bahwa hanya sebuah kesalahan kecil akan benar-benar membuka kedoknya di hadapan semua orang. Kakakmu curang? Tidak, tidak. Lalu apa itu di tanganmu? Saya tidak punya itu. Kamu tahu kamu dihukum! Turun! Atas! Lanjutkan! Sangat baik, sangat baik! Hei! Teruskan! Ya, ya, ya. Bagus, Suzy! Naik dan turun! Saya harus keluar dari sini. Ayo, gadis baik, Suzy! Hebat! Sangat bagus! Sementara guru tidak memperhatikan, Baby doll mencoba pergi diam-diam. Tapi apakah benar semudah itu? Mau kemana? Kamar mandi. Perut saya sakit. Tidak, tidak! Masuk ke dalam! Tapi perutku sakit. Sakit, sakit. Sakit sekali. Oke, kamu bisa pergi. Sungguh, itu adalah bau yang mengerikan yang membuat semua orang pusing. Disebabkan oleh Baby doll yang tidak pernah makan sehat. Tapi lupakan itu. Saat ini dia harus menemukan tempat persembunyian untuk menghindari mata dua guru yang tegas. Terlalu tidak sabar mencari tempat persembunyian. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia telah menyebabkan bencana yang sangat parah. Namun saat ini, Baby doll hanya peduli untuk makan sepuasnya. Tidak punya energi tersisa untuk memperhatikan api yang menyebar dengan ganas di luar. Akhirnya, Baby doll menyadari bahwa dia berada dalam bahaya mematikan. Namun sekarang, apakah sudah terlambat baginya untuk melarikan diri dengan aman? Api! Api! Tuan, evakuasi para mahasiswa. Ayo! Baby doll! 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 Kapten, ayo pergi. Kamu pergi dulu. Wah, kami Baby doll. Wilson, ayo pergi. Ayo pergi. Baby doll! Baby doll! Dengan
tepat waktu, guru akhirnya menemukan petunjuk tentang boneka bayi di dalam tempat sampah di pojok ruang kelas. Baby doll? Mata baby doll perlahan kabur. Dia pingsan, tetapi untungnya guru muncul tepat waktu dan menyelamatkannya dari situasi berbahaya itu. Baby doll! Yang penting sekarang adalah mengeluarkan baby doll dari zona bahaya dengan cepat. Baby doll! Baby doll! Pat, aku... Maaf. Tunggu, sayang. Aku akan mengeluarkanmu. Baby doll! Kapten, cepat keluar. Api semakin membesar, asap memenuhi ruangan, dan situasinya menjadi sangat berbahaya. Guru memeluk baby doll erat-erat, bergegas keluar dari kelas, mencari jalan keluar, dan akhirnya mereka berdua berhasil keluar dengan selamat. Baby doll! Bangun! Baby doll! Baby doll! Hei, kamu. Baby doll! Terima kasih banyak sudah menyelamatkan saya. Maafkan saya karena tidak mendengarkanmu. Tolong maafkan saya. Saya janji akan bekerja keras. Tidak apa-apa selama kamu aman. Di mana bekalnya? Di mana bekalnya? Di dalam sana. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ayo berlatih bersama. Ya. Ayo latihan. Pada akhirnya, baby doll berhenti mengeluh tentang sesi latihan dan berlatih dengan tekun serta sikap yang serius. Selanjutnya. Bagus. 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 Lanjutkan. Usaha selalu menghasilkan hasil yang pantas. Setelah periode pelatihan serius yang panjang, kursus akhirnya berakhir. Namun, gambar yang menghormati baby doll dan Suzy masih cukup menyesatkan, membuat penonton salah mengira sebagai sesuatu yang lain. Seklathet, kamu lulus. Keduanya juga menerima medali atas kerja keras mereka sepanjang waktu. Sayang, kamu di mana? Baby doll. Bu Guru, baby doll sudah bagus kan? You can tes dengan poket keras. Terima kasih, Bu. Jadi setelah semua insiden, baby doll akhirnya dewasa dan menjadi gadis baik. Matahari tinggi di langit memancarkan cahaya pagi ke sebuah gubuk kecil yang lusuh di tepi jalan. Meskipun gubuk itu reot, ia menyimpan banyak impian bagi baby doll yang ingin menjadi seorang polisi yang hebat dan jujur. Siapapun yang bangun dari tidur nyenyak bisa menjadi pemarah, dan baby doll tahu ini dengan baik. Itulah mengapa dia menciptakan sistem alarm khusus. Saya terlambat. Menyadari bahwa dia hampir terlambat ke sekolah, baby doll segera bangun dari tempat tidur dan mengenakan seragam polisi yang rapi. Ayo berangkat. Dia bersekolah di Bona Police Academy, sebuah sekolah ketat yang bertujuan untuk melatih petugas polisi yang kuat. Siswa Polandia yang malang. Selain baby doll, ada dua gadis lain yang mengejar impian menjadi petugas polisi. Tidak lama setelah memasuki ruang kelas, baby doll bertemu dua gadis kaya. Seragam polisi mereka tidak bisa menyembunyikan kemewahan aksesori mahal yang dikenakan Tina dan Susie. Mahasiswa Polandia kaya dan mahasiswa Polandia super kaya.
Hei, mobil kalian melindas kakiku. Kau pantas mendapatkannya. Kasihan sekali. Beranikah kau menghalangi jalanku? Sekarang apa? Apa yang akan kau lakukan kepadaku? Berani membantah? Hei, ya. Itu menyakitkan. Hentikan. Karena dia tidak kaya, Baby Doll dipandang rendah oleh Susie dan Tina yang mengganggunya tanpa ampun. Untungnya, peluit guru berbunyi membawa ketiga gadis itu ke kelas. Apa yang sedang kalian semua lakukan? Semua perhatian. Istirahat. Perhatian. Ya. Hari ini, kita akan belajar pelajaran baru. Pelajaran hari ini adalah tentang bagaimana menghadapi seorang pencuri. Keterampilan penting bagi setiap petugas polisi. Kelas kita akan belajar cara menembak. Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Guru akan mendemonstrasikan terlebih dahulu, menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang petugas polisi. Siap. Dengan pengalamannya yang luas, latihan ini seperti permainan anak-anak baginya. Jika ada perampok yang menghadapinya, mereka mungkin tidak akan menemukan cara untuk melarikan diri. Sekarang giliran Anda. Aku. Baiklah, Baby Doll. Silakan maju. Ya. Setelah penampilan guru, Baby Doll menawarkan diri untuk menjadi yang pertama mencoba. Bersiap. Pada awalnya, dia tidak terlalu lancar, tapi tidak apa-apa. Baby Doll bertekad untuk menyelesaikan tantangan. Mari kita lihat, apakah dia bisa mengatasi semua rintangan. Terus berlanjut. Sebagai siswa pertama kali menghadapi pelajaran ini, Baby Doll tentu saja tidak bisa secerdas guru. Jadi kadang-kadang dia membuat kesalahan. Nah, guru sebaiknya sedikit mengerti, ya? Terus berlanjut. Hei, hentikan. Aku. Bagus. Ya, terima kasih, Tuan. Berikutnya. Aku. Saat Baby Doll mendapat nilai A yang merah terang, temannya, Tina, langsung ingin mencobanya juga. Namun, tantangan ini tidak semudah yang Tina kira. Berhenti. Guru, izinkan saya mencoba lagi. Dieliminasi. Tina juga mendapatkan nilai merah, tetapi itu adalah F yang mengecewakan. Tidak seperti Baby Doll. Berikutnya. Aku. Akhirnya, Nona Susie melangkah maju. Terlihat sangat bangga dan percaya diri. Dia bahkan tidak perlu berpikir dan langsung mengeluarkan pistol mainannya, membuat guru sedikit khawatir. Lakukan secara perlahan. Sepertinya Susie tidak ada di sana untuk belajar cara menghadapi perampok. Dia hanya ingin pamer betapa kerennya dia. Menurutnya, menjadi polisi tidak butuh keterampilan. Hanya seragam mencolok sudah cukup. Kamu di sana. Hei kamu! Tolong, tenanglah! Tenanglah! Kau di sana. Ambil ini. Apakah saya baik?
Kembali ke tempat duduk. 2 nilai F untuk gadis kaya dan satu-satunya nilai A untuk baby doll. Cukup menakjubkan, bukan? Ya ampun. Pak, pelajaran apa lagi yang akan kita pelajari Subjek selanjutnya? apa? Polisi akan menangkap pencuri. Siapa pencurinya? Aku. Baiklah, kalau begitu aku akan keluar untuk berganti kostum pencuri. Kalian semua tunggu di sini. Ya? Kamu suka pamer, bukan? Aku... Mau pamer? Tonton kami. Alih-alih mengagumi nilai-nilai mengesankan baby doll, Suzy dan Tina merasa iri dengan bakatnya. Tanda paling jelas dari kecemburuan mereka adalah bahwa mereka tidak membiarkan baby doll tenang. Dan rencana mereka didukung oleh robot transformasi super canggih. Oh, aku belum menyebutkan ukuran robot itu, kan? Ini modern dan canggih, tapi agak kecil dan juga agak lemah. Robotku. Beraninya kau melakukan itu? Hentikan. Hentikan. Ambil ini. Hentikan, tolong. Jangan lari. Berhenti memukulku. Sementara Suzy dan Tina sibuk mengganggu baby doll, tidak ada yang tahu bahwa sebuah pengejaran dramatis sedang terjadi tepat di atas mereka di atap. Kriminal itu, Eric, dengan putus asa mencoba melarikan diri dari polisi. Terpojok, dia membuat keputusan nekat. Baby doll tidak tahu bahwa orang yang membantunya melarikan diri dari Suzy dan Tina sebenarnya adalah seorang penjahat yang sedang dalam pelarian. Siapa yang melakukan itu? Apakah kalian baik-baik saja? Hei, bukan aku, tidak. Bukan aku, itu dia. Bayangkan seorang pria baru saja melarikan diri dari polisi, mendarat di sebuah sekolah di mana semua siswa mengenakan seragam polisi. Sungguh mengherankan, Eric tidak merasa ketakutan. Tapi anehnya, ketika gadis itu sama sekali tidak takut padanya. Mereka malah menganggapnya menarik. Apa yang sedang terjadi? Guru. Penyamaran yang sempurna di sini, Tuan. Sempurna. Ternyata mereka mengira Eric hanya seorang guru yang memakai kostum. Dan ini adalah semacam pelajaran latihan. Kelihatannya persis seperti pencuri. Mengapa Anda mengambil gelang saya, Tuan? Wah, keren banget. Aktingmu keren banget, Pak. Aku pencuri. Biarkan aku tembak kamu. Baby doll percaya bahwa guru itu menyamar dengan cerdik dan menggunakan apa yang baru saja dikatakan untuk menyerang Eric. Kamu bukan gurunya? Aku pencuri. Berikan aku semua perhiasanmu. Tuan. Baru kali ini para gadis menyadari bahwa mereka berhadapan dengan pencuri sungguhan. Latihan ini tidak bisa lebih nyata dari ini. Tina mulai menembakkan peluru emas. Tapi apakah dia punya cukup kekuatan untuk menghadapi Eric? Oh. Ayo.
Terima kasih banyak anak-anak. Biarkan aku. Mungkin Tina harus mundur dan biarkan Susi mengambil gilirannya. Tembakan dari gadis kaya kecil itu menjatuhkan pencuri kejam tersebut. Tetapi itu tidak cukup untuk benar-benar mengalahkannya. Eric siap untuk bangkit dan melawan dengan granat, menjatuhkan ketiga gadis itu. Dia tahu ini adalah kesempatannya untuk menyelesaikan rencananya yang serakah. Apakah dia benar-benar akan berhasil melarikan diri? Berikan padaku. Tidak. Eric tidak peduli bahwa mereka hanyalah anak-anak. Yang dia pikirkan hanyalah cepat mencuri perhiasan mahal Susi dan Tina. Situasinya tegang. Meskipun para gadis berlatih di sekolah polisi yang ketat, ini adalah tantangan nyata pertama mereka. Mereka tidak memiliki pengalaman praktis. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan maju untuk menangani ini? Jangan khawatir, aku di sini sekarang. Hati-hati. Yang tidak lain adalah Baby Doll yang pemberani siap menghadapi tantangan. Masuk akal karena dia satu-satunya yang mendapatkan nilai A. Oh tidak. Eric tidak akan menyangka bahwa Baby Doll, siswa polisi, akan begitu berani. Dia pasti akan menjadi petugas polisi yang luar biasa suatu hari nanti. Ini perhiasanmu. Kamu hebat, Baby Doll. Itu benar. Tidak apa-apa. Tapi apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Anda telah membantu kami. Kami juga minta maaf karena memandang rendah dirimu. Bukan apa-apa. Lagi pula kita kan teman sekelas. Jadi mulai sekarang, mari kita bersatu. Kekayaan tidak seharusnya mendefinisikan seseorang. Di masa sulit, keberanianlah yang benar-benar bersinar. Akulah pencurinya di sini. Guru? Siapa ini? Maling? Seorang pencuri? Sekarang guru akan menangani pencuri tersebut dan sudah waktunya bagi Baby Doll, Susi, dan Tina untuk mulai membangun persahabatan yang kuat. Lepaskan aku. Nanti kamu ajari aku menembak ya. Biar aku beri kamu senjata baru, oke? Oh, oke. Ayo berpelukan.